Kita lanjutkan perbincangan kita di BPJS Kesehatan Menyapa. Pada kesempatan kali ini bersama dengan Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Magelang, Ibu Devi Andriastuti. Bu Devi, tadi di awal sudah disampaikan latar belakang dan apa itu rehab. Ya, jangan salah ya, rehab itu bukan rehab rumah. Nyicil bukan nyicil motor ya. Nah, tadi sempat disinggung juga sedikit ya Bu, yang bisa mendapatkan program rehab ini. Nah, siapa saja Bu? Atau hanya memang khusus ini untuk peserta mandiri saja? Ya, baik, untuk yang program rehab ini memang yang menjadi sasaran terutamanya adalah peserta mandiri atau peserta PBPU. Karena kalau jenis peserta lainnya kan tentunya iurannya sudah ditanggung oleh pihak lain. Misalnya yang ditanggung oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah, atau ditanggung oleh pemberi kerja, dalam hal ini badan usaha atau pemerintah gitu ya Pak ya. Jadi kalau yang peserta mandiri ini kan yang iurannya melekat pada dirinya sendiri dan keluarganya. Bertanggung jawab membayarkan sendiri. Karena mereka istilahnya peserta pekerja bukan penerima upah, artinya bekerja sendiri dan memperoleh penghasilan sendiri, sehingga untuk asuransi kesehatannya ini, untuk program JKN-nya juga mendaftarkan sendiri dan keluarganya. Nah ini seiring waktu kadang ada peserta yang menunggak. Nah gini, jadi untuk program rehab ini untuk peserta PBPU menunggak, termasuk peserta yang sudah beralih segmen. Tadinya peserta mandiri, terus nunggak, lalu karena sudah bekerja, itu beralih menjadi peserta badan usaha. Tetapi karena tercatat punya tunggakan, ini juga masih bisa mengikuti program rehab. Jadi itu bisa ya Bu ya, PBU itu bisa ya? Iya, untuk peserta mandiri. Ya. Tapi mungkin secara kriteria dibagi dua ya, peserta mandiri yang benar-benar sekarang masih menjadi peserta mandiri, atau peserta yang dulunya adalah peserta mandiri, kemudian menunggak, atau tercatat punya tunggakan, kemudian beralih ke segmen yang lain. Misalnya ke badan usaha, atau sudah bekerja diterima menjadi PNS atau P3K, tetapi betul sebagai karyawan, atau didaftarkan menjadi peserta PBI yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Kan secara ketentuan dalam peraturan presiden itu segmen atau jenis kepesertaan itu bisa beralih untuk menjamin keberlangsungan kepesertaan. Jadi dalam hal ini termasuk peserta menunggak pun, peserta yang tadinya menunggak, terus karena pemerintah punya kuota dan punya anggaran, kemudian didaftarkan sebagai penerima bantuan iuran yang iurannya dibayarkan pemerintah. Tetapi tunggakannya sebagai mandiri, yang dulu itu, itu menjadi tanggung jawab dia sebagai pribadinya. Dan tetap harus dibayar. Betul, tidak menjadi tanggungan dari yang mengalihkan, entah itu pemerintah atau badan usaha gitu. Nah, jadi dua, peserta yang mandiri dan sekarang masih menjadi mandiri, dan peserta ex-mandiri. Ex-mandiri. Iya, yang sudah beralih segmen tetapi tercatat masih punya tunggakan gitu. Nah, ini di program Rehab 2.0 ini nanti ada beberapa kriteria yang berbeda untuk antara peserta yang benar-benar masih mandiri dan peserta yang sudah beralih segmen, itu ada ketentuannya yang berbeda. Oh, ada perbedaannya. Betul, iya. Perbedaannya di mana? Betul. Yang pertama, untuk peserta yang mandiri, yang sekarang juga masih mandiri, itu minimal tunggakannya untuk bisa mengikuti rehab itu adalah peserta menunggak lebih dari 3 bulan. Berarti berarti minimal tunggakannya adalah 4 bulan. Gitu. Sedangkan untuk peserta mandiri yang sudah beralih segmen ke yang lain, itu minimal tunggakannya 2 bulan. Ya, jadi 2 bulan itu sudah bisa mengikuti program rehab ini. Cicilan gitu ini, program cicilan ini. Jadi ada perbedaan itu ya, 2. Sebenarnya nggak terlalu beda banyak ya Bu ya? Iya, betul. Yang satu 3, yang satu 2 bulan ya. Iya. Terus cara pengajuannya gimana Bu? Bisa mengikuti program ini? Untuk program rehab sendiri ini bisa kami menyediakan beberapa kanal, dari yang paling konvensional sampai yang menurut kami digitalize ya gitu. Jadi ada 3. Yang pertama itu melalui Care Center 165, kemudian melalui kantor cabang terdekat, Datang langsung. Ini manual ya? Iya, manual. Yang ketiga adalah melalui aplikasi mobile JKN. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu harusnya udah punya mobile JKN dong, kan sekarang mobile JKN tuh udah banyak banget fiturnya, mulai dari daftar auto debit, rubah vaskes, kemudian ganti kelas, semuanya sudah ada di situ, sampai ngecek vaskesnya di mana, kemudian antrean kan udah pakai mobile JKN. Jadi
harapan kami peserta itu semuanya sudah menggunakan mobil JKN gitu. Jadi nggak ada alasan, waduh waktunya saya ini sibuk ya, atau alasan jauh ke kantor BPJS Magelang ya Bu ya. Tempat saya kan gunung ya. Sepanjang masih bisa diakses internet ya sekarang semua bisa ya Bu ya. Iya betul. Nggak ada alasan ya Bu ya. Nah caranya gimana Bu kalau mau mengajukan atau mendaftar rehab melalui aplikasi mobile JKN? Iya. Yang pasti Bapak Ibu harus punya aplikasi mobile JKN. Jadi kami menyediakan fitur di dalam aplikasi mobile JKN ini. Salah satunya adalah pendaftaran rehab. Nanti di menu pendaftaran rehab tersebut itu sudah Bapak Ibu bisa mengklik untuk mengikuti program rehab. Lalu nanti muncul jangka waktunya. Nah ini jangka waktu yang akan tersedia di aplikasi juga akan sesuai. Kalau Bapak Ibu peserta mandiri, sekarang masih mandiri, tentunya tetap yang mandiri. Bisa mengikuti rehab adalah yang tunggakannya minimal 4 bulan. Jadi kalau saya misalnya peserta mandiri, tunggakan saya 3 bulan. Kalau saya klik program rehab ini akan keluar notif bahwa Anda tidak berhak mengikuti program rehab ini, gitu, tidak masuk kriteria. Ditolak. Iya betul. Mohon maaf. Kemudian untuk peserta mandiri yang telah beralih segmen, nanti kalau mau mendaftarkan rehab, kalau tunggakannya minimal 1 bulan, artinya mulai tunggakan 2 bulan itu udah bisa mengikuti program rehab. Jadi ini sebenarnya memudahkan peserta ya Bu ya untuk bisa aktif kembali ya. Betul. Tidak ada alasan lokasi jauh ya. Iya betul. Termasuk aplikasi mobile JKN ini sangat membantu mereka yang terbatas waktu dan juga kendala jarak ya Bu ya. Iya betul. Ini banyak yang mengakses ya untuk di Magelang ya. Iya betul. Oke, selain mobile JKN, datang langsung juga bisa ya Bu ya? Datang langsung atau telepon care center 165. Telepon langsung juga dilayani? Iya. Berarti daftar langsung pengajuan lewat telepon bisa? Iya, betul. Kalau telepon kan nanti kita akan bertemu dengan petugas care center. Jadi nanti akan diidentifikasi nomor kartunya, kemudian nanti akan dijelaskan tagihannya berapa, bisa mencicilnya berapa kali, kemudian cicilan berapa bulan, dari bulan apa sampai berapa, nanti pasti akan disampaikan sampai nanti peserta menyatakan Bapak Ibu setuju untuk mendaftarkan program rehab ini. Nah, begitu setuju nanti itu akan dianggap sebagai pendaftaran yang sah gitu, sehingga nanti iuran yang muncul per bulan itu adalah sesuai dengan yang disepakati pada saat telepon tadi gitu. Jadi kalau mau telepon disiapkan dulu ya Bu ya, identitasnya ya, kartu-kartunya ya. Betul, minimal nomor NIK. Jadi kalau di BPJS Kesehatan itu mengidentifikasi atau menginquiry data itu bisa menggunakan nomor kartu atau nomor KTP. Jadi kalau ini juga berlaku pada saat Bapak Ibu peserta JKN itu mau berobat. Kalau nggak bawa kartu, itu cukup membawa KTP dan menuju FKTP tempat terdaftarnya. Soalnya sudah terintegrasi dengan NIK ya Bu ya? Betul. Wah, pokoknya ini gampang semua ya. Pokoknya ya harus disiapkan. Kalau telepon KTP, paling nggak KTP ya Bu ya? KTP kan selalu melekat ya Bu ya? Mau telepon, mau daftar, kedadapan nanti kan. Kadang gitu Bu. Iya betul. Gampang gitu. Orang ditanya petugas, NIK-nya atau nomornya berapa, Wah, bingung. Ada juga seperti itu ya, Bu ya? Iya, peserta kan macam-macam ya, Pak ya. Ada yang mungkin lupa gitu kan, kalau kartu nggak punya itu nggak masalah. Kami masih bisa mengidentifikasi dari nomor KTP. Tapi kalau nomor KTP-nya juga nggak punya ini atau hilang, kami masih bisa mencoba menginquiry dengan nama dan tanggal lahir. Ya, mudah-mudahan tanggal lahirnya benar sesuai dengan KTP ya gitu ya, Pak ya. Kalau saya jadi petugas care center-nya nanti telepon lagi 10 jam lagi ya. Enggak Bu ya, kalau petugas BPJS selalu sabar. Insya Allah. Ya. Karena memang banyak macam-macam karakternya. Betul. Ya. Intinya semuanya itu dimudahkan atau memudahkan para peserta aktif maupun yang setengah aktif ada juga. Kalau non aktif karena memang nggak ngano ya. Setengah aktif itu mereka yang Bu istilahnya ya? Dilelep gitu ya. Mungkin mereka yang punya tunggakan kemudian mendaftar rehab tapi belum sampai lunas itu juga belum aktif. Jadi mungkin ini yang di awal yang perlu kita sepakati dan kita garis bawahi bersama bahwa ketika peserta menunggak ini mendaftarkan rehab lalu mencicil rehab itu kalau belum lunas itu juga statusnya belum aktif. Jadi istilahnya program rehab ini mempermudah atau meringankan pembayaran yang harusnya dibayar sekaligus ini bisa dicicil. Tetapi aktifnya kapan? Aktifnya nanti kalau sudah
lunas semua gitu. Oh, bayangan saya kalau udah nyicil, udah ada etikat itu diaktifkan loh, Bu? Ya, belum ya. Jadi dilunasin dulu. Nggak jadi lega saya ini. Tetapi nanti Pak, kalau misalnya di tengah-tengah itu mau menggunakan sudah nyicil, kan statusnya nggak aktif itu. Terus saya mau pakai gimana? Itu rehabnya bisa dibatalkan sehingga nanti seluruh sisa tunggakan itu akan dimunculkan kembali. Kalau rehab ini kan katakanlah membagi tunggakan yang seharusnya sekaligus, misalnya 10 juta itu langsung ditagihkan sekaligus. Nah, dengan ikut rehab misalnya mencicil 5 kali, maka dia akan dibagi 2 juta gitu ya. Terus sudah mencicil 2 kali berarti udah membayar 4 juta. Tiba-tiba mau pakai, ya itu rehabnya dibatalkan, nanti yang muncul adalah sisanya. 6 jutanya 6 juta. Gitu. Sebenarnya ini tapi nggak bisa dipakai. Kalau nanti sudah dibatalkan langsung dibayar, bisa dipakai gitu ya. Intinya harus dilunasi dulu gitu. Iya. Nah, makanya ini memang harus diselesaikan ya, Bu ya. Benar. Karena kita sakit kan nggak tahu. Iya. Kan kalau bisa jangan nunggak, Pak. Ya, kalau bisa ya. Tapi nyatanya juga meskipun angkanya nggak terlalu banyak ya, Bu ya. Partisipasinya cukup tinggi. Tapi ini bagi yang 5-6% itu ya, Bu ya. Harus diingat juga, ini juga para peserta yang mungkin baru mendaftar peserta BPJS Kesehatan, harus diingat ini jaminan kita, Bu ya. Kalau kita sakit kan butuh biaya. Betul. Untuk memastikan ada yang menjamin, kemudian itu tidak ada kendala terkait pelayanan kesehatan gitu. Kalau sudah aktif itu kan aman ya, nyaman gitu loh dari awal kita ke FKTP, kemudian kalau butuh rujukan dirujuk, kalau misalnya emergency bisa ke IGD gitu kan. Tapi kalau status aktif kan setidaknya kita sudah nggak perlu memikirkan kendala-kendala yang lain yang harus ngelunasin dulu atau ngurus denda, itu juga suatu tambahan proses administrasi ya Pak. Betul. Ya. Apalagi kadang kalau masuknya hari Sabtu Minggu gitu ya, walaupun dari teman-teman BPJS itu ada yang selalu piket ya untuk standby. Betul. Iya. Ini jangan sampai kita udah repot ngurus yang sakit, repot ngurus administrasi. Wah, itu pentingnya berkali-kali lipat, Bu ya. Betul. Yang sehat malah jadi ikutan sakit. Seperti itu ya, Bu ya, ikut-ikutan yang sakit. Baik, Bu Devi, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Mungkin menarik ini terkait dengan rehab. Ini adalah salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada para peserta yang nggak aktif ya, Bu ya. Istilahnya seperti itu ya. Menunggak gitu istilahnya. Menunggak iuran, bukan cicilan sih. Kalau cicilan itu dari tunggakan yang mereka selama ini lakukan. Kalau iuran itu kan memang harus setiap bulan. Iya, betul. Cicilan atau tunggakan itu hasil akumulasi dari iuran yang belum terbayar. Ya. Baik, Bu Devi, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita. Ketua Komunitas Sepeda Motor Listrik Yogyakarta Restu mengapresiasi penyelenggaraan silaturahmi dan edukasi bersama komunitas kendaraan listrik Jogja, Solo, Semarang atau Joglo Semar dan menyebut antusiasme peserta sangat tinggi. Ia menilai dukungan PLN memberi semangat baru bagi komunitas untuk terus mendorong penggunaan kendaraan listrik di masyarakat. Hal ini sekaligus mendukung kebutuhan mobilitas ramah lingkungan selama periode libur panjang menyambut Hari Raya Idul Adha. Dalam rangka menguatkan sinergi antar lembaga sekaligus meninjau langsung dampak dari program Electrifying Agriculture, Direktur Retail dan Niaga PT PLN Persero, Edi Sri Mulyanti bersama Ketua Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan RI, Amin Sunaryadi, mengunjungi salah satu pengepul susu sapi terbesar di Boyolali, yang telah melakukan konversi dari tenaga diesel ke listrik untuk operasional. Pramono selaku pemilik usaha mengaku biaya produksinya turun lebih dari 70% dan proses produksi lebih meningkat. Menjelang peringatan Hari Lahir Pancasila, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung sektor agrikultur nasional melalui program Electrifying Agriculture. Semangat gotong royong yang menjadi bagian dari nilai-nilai Pancasila tercermin dalam langkah nyata PLN menghadirkan akses energi andal bagi pelaku usaha rakyat.
Hal ini diwujudkan melalui penyalaan sambungan listrik baru dengan daya 164 kV ampere untuk UD Pramono, salah satu pengepul susu sapi terbesar di Boyolali.